Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemancing tewas tenggelam di Sungai Lebak Gabus. Korban ditemukan setelah 2 hari, dinyatakan hilang usai perahunya terbalik. Ban truk pecah saat melaju hingga sebabkan kecelakaan beruntun. 1 truk terguling hingga menutupi badan jalan. Tradisi mengoleskan minyak wangi kepada jamaah masjid dalam peringatan Maulid Nabi di Palembang. Ban truk pecah saat melaju hingga sebabkan kecelakaan beruntun. Kecelakaan itu terjadi di kilometer 41 Jalan Lintas Timur Palembang, Jambi. Pecah ban saat melaju dalam kecepatan tinggi. Itulah penyebab kecelakaan beruntun ini. Truk menabrak 2 kendaraan lainnya di kilometer 41 Jalan Lintas Timur Palembang, Jambi, tepatnya di Desa Kayuwara, Kabupaten Banyuasin pada Minggu pagi. Truk melaju dari arah Palembang menuju Jambi. Namun setiba di lokasi, ban belakang truk pecah hingga masuk ke jalur berlawanan, menyebabkan 2 kendaraan lain yang juga truk dan pickup terlibat kecelakaan. Akibat kerasnya benturan, 1 truk terguling hingga menutupi badan jalan. Sempat terjadi kemacetan panjang selama berjam-jam akibat peristiwa ini. Sopir dan penumpang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit Pangkalan Balai Banyuasin untuk mendapatkan perawatan. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terjadi kurang lebih jam 3 subuh terjadi kecelakaan 3 mobil truk Fuso sama carry. Jadi selanjutnya aku tidak tahu kan, karena sudah ditarik sama polisian mobil tersebut. Kalau informasi korban jiwa ada Pak? Kayaknya kalau korban jiwa kayaknya nggak ada. Kini truk yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke bahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Polisi masih melakukan penyelidikan dalam peristiwa ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Seorang penjamret diringkus polisi saat akan kembali beraksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Sebelumnya pelaku melakukan penjambretan terhadap seorang perempuan hingga korban tersungkur dari atas sepeda motornya. Tim reskrim dari Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus pelaku jambret saat akan beraksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Polisi menangkap tersangka setelah melakukan pengintaian selama hampir 1 bulan. Pria asal Kabupaten Pali itu ditangkap karena telah melakukan penjambretan terhadap seorang perempuan pada 16 Agustus lalu. Selain merampas dompet berisikan ponsel dan beberapa dokumen penting milik korban, pelaku juga menendang sepeda motor korban hingga korban pun terjatuh dari atas sepeda motornya. Tindak pidana pencurian dan kekerasan atau jambret yang terjadi di Jalan Ahmad Yani depan kantor KAI. Untuk korban sendiri keadaannya hanya luka-luka lecet tapi mengalami kerugian berupa 1 buah dompet yang berisi STNK dan berikut HP merek iPhone. Polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit ponsel milik korban dan 1 unit sepeda motor yang dipergunakan pelaku saat beraksi. Polisi masih mendalami kemungkinan ada kejahatan lain yang telah dilakukan tersangka. Kini tersangka terancam 9 tahun kurungan penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang sopir truk mengamuk saat dihentikan polisi lalu lintas di simpang lampu merah Macan Lindungan, Palembang. Truk itu tidak memiliki nomor plat di belakang dan sopir tak gunakan sabuk pengaman. Namun sang sopir membentak dan membanting sebuah botol. Saya ini bukan maling, saya ini. Saya ini bukan maling, saya ini kerja. Tahu enggak saya? Supir truk ini terlihat emosi saat kendaraannya dihentikan oleh seorang anggota Polantas di kawasan Simpang Lampu Merah, Macan Lindungan, Palembang.
Sang sopir bahkan terus mengumpat dengan kata-kata kasar dan membanting sebuah botol air mineral di hadapan polisi. Kejadian bermula saat sopir truk tidak terima kendaraannya dihentikan polisi karena tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan plat nomor polisi di bagian belakang kendaraan. Namun saat diminta untuk menepi, sang sopir justru tidak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar. Pada saat itu memang kondisi cukup padat ya, pada saat itu sedang di traffic light, akhirnya menghindari adanya kejadian yang lebih berikut yang akan kami antisipasi, jadi kami lepaskan kendaraan tersebut. Usai kejadian, sopir truk langsung kabur bersama kendaraannya ke arah Jalan Soekarno-Hatta Palembang. Sementara polisi berencana akan memanggil sang sopir truk untuk dimintai keterangannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Saya ini bukan maling, saya ini kerja. Tahu nggak, saya belain kamu. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW telah menjadi tradisi bagi umat Islam di tanah air. Di Palembang, ratusan warga menggelar sholawat Nabi dan tradisi mengoleskan minyak wangi kepada jamaah sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Musik hadroh dimainkan sekelompok ibu-ibu dengan begitu kompak. Berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi seperti ini sudah jadi kebiasaan turun-temurun warga Gria Pesona Harapan Jaya, Kalidoni, Palembang. Di Masjid Pandi Al-Akbar ini, warga bersama-sama juga berzikir dan melantunkan sholawat Nabi. Selain itu, warga juga menggelar tradisi oles minyak wangi pada para jemaah yang hadir di dalam masjid. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan atas hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dengan wewangian dipercayai warga sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada bunga pandan yang menunjukkan bahwa itu wewangian, yang maknanya filosofinya supaya semoga dengan kita berselawat kepada Rasulullah ada nikmat tersendiri. Mudah-mudahan Rasulullah bisa menghadiri daripada acara filosofi. Untuk ini penceramahnya siapa nih, Pak? Penceramahnya ada dari Hasan Al-Madini. Perayaan Maulid Nabi ini menjadi momentum umat muslim di tanah air melakukan perubahan menjadi lebih baik serta meneladani akhlak seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya peradaban. Insyaallah. Jadi Nabi Muhammad lahir dengan membawa peradaban dan perubahan untuk umat manusia. Insyaallah. Jadi kita dengan harapan ini apa nih? Harapannya mudah-mudahan melalui perayaan Maulid kita bisa berubah juga menjadi lebih baik. Insyaallah kita bisa meneladani akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW, akhlak yang diterapkan oleh Nabi dan syariat yang dibawa oleh Nabi. Tujuannya mudah-mudahan melalui bayar ini ada perubahan buat kita menjadi yang lebih baik. Insyaallah. Melalui perayaan Maulid Nabi ini, selain mengingat Nabi Muhammad dan berdoa bersama, diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar warga sesama umat muslim. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.